Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudatsir Kencana dengan NIM 0705202021 dari kelas Fisika Stambuk 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tentang fisika dalam fenomena ekonomi, yang dimana fenomena fisika adalah hasil dari interaksi antara zat dan energi di dalam ruang dan interval waktu tertentu. Dalam fisika mencakup gelombang, suhu, kalor, gerak, penerangan, medan listrik ataupun medan magnet, dan lainnya. Energi, zat, ruang, dan waktu menjadi objek utama kajian dalam fisika. Misalnya, interaksi energi mekanik dengan zat menciptakan fenomena gerak dalam mekanika, sedangkan interaksi energi kalor dan zat menyebabkan fenomena suhu dan kalor. Fenomena fisika terjadi secara alamiah sesuai dengan hukum-hukum alam yang tidak dapat dikembalikan oleh manusia itu sendiri. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, asal kata atau oikonomia yang artinya manajemen urusan rumah tangga, khususnya penyediaan dan administrasi pendapatan. Menurut Albert, ilmu ekonomi membahas tentang kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Kelangkaan merupakan masalah dalam ekonomi karena terdapat kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas terhadap barang dan jasa dengan keterlambatan barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Seorang ahli ekonomi lain menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang usaha manusia menuju kemakmuran. Manusia sebagai home economic pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kehidupannya secara ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya Al Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Ahli lainnya mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber yang langka, memiliki berbagai alternatif penggunaan. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditas dan menyalurkan kepada berbagai bentuk individu maupun kelompok dalam masyarakat. Adapun fenomena ekonomi yang berfokus pada perilaku individu dalam menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien maupun efektif untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, fisika berfokus pada fenomena materi yang terjadi akibat perubahan nilai maupun bentuk energi. Kesamaan ilmu ekonomi dengan ilmu fisika terletak pada penggunaan metode ilmiah dalam menganalisis fenomena kompleksitas, fenomena yang melibatkan banyak partikel ataupun fisika atau banyak individu yang berinteraksi dalam pengambilan keputusan, serta penerapan teori dalam hukum fisika dalam menjelaskan perilaku ekonomi individu maupun masyarakat. Pengkajian penerapan fisika dalam ekonomi disebut ekonomifisika. Secara garis besar, beberapa tools yang lazim digunakan dalam fisika dapat diterapkan dalam ekonomi keuangan. Yang pertama, fungsi-fungsi distribusi ataupun valuta asing. Yang kedua, fungsi gamma atau variabel kompleks. Yang ketiga, fluktuasi indeks saham ataupun valuta asing. Yang keempat, turbulensi harga saham. Dan yang kelima, masalah statistik dan penggunaan metode dan mengambil informasi ekonomi sejalan waktu. Meskipun telah mencakup masalah kompleks dalam finansial secara mendasar, kaidah-kaidah dasar dari ilmu fisika tetap biasa diterapkan dalam bidang ekonomi. Ekonomifisika merupakan suatu bidang studi interdisipliner yang menggunakan teori dan metode yang awalnya berawal dan maupun berasal dari fisika untuk mengatasi permasalahan di bidang ekonomi. Fokus utamanya adalah pada masalah-masalah yang terkait dengan ketidakpastian ataupun proses stokastik serta dinamika non-linear. Menurut Stanley dalam Resmianto Ekonomifisika merupakan penerapan teknik-teknik fisika untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Adapun ekonomi syariah, dari definisi yang diberikan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang kebahagiaan hidup manusia dengan mengorganisasikan sumber daya alam secara berprinsip kerjasama dan berpartisipasi, serta mencapai kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Sekian penjelasan dari saya terkait tentang ekonomifisika. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.